Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, ada sebuah lahan sawah luas yang terkenal dengan hasil panennya yang tak pernah gagal, meski musim paceklik atau hama menyerang desa-desa lain. Sawah itu milik Pak Mulyo, seorang petani yang dulu hidup miskin, namun kini rumahnya terbesar dan termewah di desa. Orang-orang desa menyebutnya sawah hitam, karena tanahnya berwarna lebih gelap, lembab, dan terasa lebih dingin dari sawah-sawah lain. Tapi yang paling menyeramkan, tidak ada burung, serangga, atau binatang lain yang berani mendekat ke sana. Pak Mulyo selalu mengatakan bahwa ia hanya rajin dan tidak malas seperti orang lain. Tapi bisik-bisik tetangga menyebut kalau ia telah melakukan pesugihan, perjanjian dengan makhluk halus penunggu tanah itu. Ada yang bilang setiap malam Jumat Kliwon, Pak Mulyo pergi ke tengah sawah membawa sesajen dan memanggil sesuatu. Semua itu hanyalah desas-desus sampai akhirnya suatu malam, anak sulungnya, Darto, menghilang. Darto adalah mahasiswa dari kota yang pulang kampung saat libur semester. Ia curiga melihat perubahan ayahnya yang semakin aneh. Malam-malam sering bicara sendiri di kamar, lalu membawa kendi berisi darah ayam kampung ke sawah. Sampai suatu malam, Darto diam-diam mengikuti ayahnya. Ia menyelinap keluar rumah, membuntuti Pak Mulyo yang membawa sesajen lengkap. Bulan penuh, langit mendung, dan suara angin seperti bisikan. Di tengah sawah, Pak Mulyo berdiri di atas sebuah lingkaran tanah yang tampak seperti terbakar. Ia menancapkan keris kecil ke tanah, lalu melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Darto. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan, dan dari dalam lumpur muncul sesosok makhluk tinggi besar, tubuhnya hitam berlendir, matanya merah membara. Makhluk itu berbicara tanpa suara, hanya bergetar di kepala. "Tumbalmu sudah waktunya." Pak Mulyo gemetar. Ia menunduk dan berkata, "Beri aku waktu, jangan anakku, aku bisa cari yang lain." Tapi makhluk itu marah. "Perjanjian adalah darah. Kau pilih, anakmu, atau nyawamu." Saat itu, Darto yang menyaksikan dari balik ilalang, terpeleset. Daun kering mengerutuk. Pak Mulyo menoleh panik. Makhluk itu menoleh bersamaan, dan dalam sekejap, Darto diseret masuk ke dalam tanah sawah. Teriakannya menggema, lalu hening. Pak Mulyo jatuh terduduk. Air mata mengalir, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah menandatangani perjanjian dengan darah. Esoknya, desa gempar. Polisi datang, warga mencari, tapi Darto tak ditemukan. Hanya jejak kaki di lumpur sawah yang mengarah ke tengah, lalu menghilang. Sejak saat itu, sawah Pak Mulyo mulai mengering. Hasil panen membusuk sebelum dipanen. Pak Mulyo, ia tak pernah bicara lagi. Hanya duduk di pinggir sawah, menatap lumpur kering, menunggu sesuatu, atau seseorang. Beberapa warga mulai bermimpi aneh. Melihat Darto di sawah, tubuhnya lumpur semua, matanya kosong, mulutnya terus berkata, "Ayahku, tukarkan aku." Dan sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, warga dilarang keluar rumah. Karena dari sawah hitam, terdengar suara langkah kaki, dan jeritan. 2 minggu setelah hilangnya Darto, desa Karangjati berubah. Udara lebih pengap, langit lebih sering mendung, dan orang-orang sering melihat sosok bayangan berdiri di tengah sawah Pak Mulyo saat senja tiba. Tapi yang paling aneh, anak-anak kecil di desa mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka berkata melihat seorang pemuda berlumpur, berdiri di depan rumah mereka, menatap dengan mata kosong sambil berkata, "Ayahku menunggumu." Warga mulai takut. Mereka mendatangi Pak Mulyo, memohon agar ia mengaku dan menghentikan semua ini. Tapi Pak Mulyo hanya menatap mereka kosong. Bibirnya pecah-pecah, matanya bengkak karena kurang tidur, dan tangannya selalu menggenggam tanah sawah yang hitam. Di kota, adik Darto, Rina, curiga setelah lama tidak mendapat kabar dari keluarganya. Ia pun memutuskan pulang ke Karangjati. Begitu tiba, suasana desa terasa sangat berbeda. Sepi, suram, dan semua orang menghindar ketika dia bertanya soal ayah dan kakaknya. Saat malam tiba, Rina mendatangi rumah. Ia menemukan ayahnya duduk di ruang tamu, menghadap jendela yang langsung mengarah ke sawah. Ia seperti patung, tidak bergerak, matanya menatap kosong keluar jendela. "Pak," Rina mendekat. "Aku Rina." "Mana Darto?" Pak Mulyo bergumam pelan. "Dia sudah jadi bagian dari tanah. Aku tak bisa menyelamatkannya." Rina bingung, takut, dan tidak percaya. Malam itu ia memutuskan menginap. Tapi tengah malam, ia terbangun oleh suara tangisan dari arah sawah.
Ia mengintip dari balik jendela, dan melihat samar, seseorang berdiri di tengah sawah. Tubuhnya basah oleh lumpur, matanya seperti Darto. Pagi harinya, Rina mengunjungi Mbah Sarni, dukun tua yang pernah membantu banyak orang di desa. Setelah mendengar cerita Rina, wajah Mbah Sarni pucat. Pak Mulyo telah mengikat diri dengan lelembut bumi, penunggu tanah yang haus darah. Pesugihan itu bukan sembarangan, tumbalnya harus darah keluarga, darah dagingnya sendiri. Bagaimana cara memutusnya? Tanya Rina gemetar. Tak bisa diputus, kecuali pengikatnya menyerahkan jiwanya sendiri. Tapi biasanya mereka takut mati, dan memilih melihat anak-anaknya satu persatu ditelan tanah. Rina kembali ke rumah. Ia mendesak ayahnya untuk mengakhiri semuanya. Tapi Pak Mulyo hanya tertawa getir. Kau kira aku tak ingin? Tapi setiap malam dia datang. Dia berdiri di kaki tempat tidurku, dan Darto. Darto memanggilku, Bapak, dengan suara penuh lumpur. Malam Jumat Kliwon tiba. Rina membuat keputusan. Ia mengambil kendi berisi darah ayam hitam, keris milik ayahnya, dan pergi sendiri ke sawah. Ia ingin menantang makhluk itu, bicara langsung dengannya. Tapi saat ia tiba di tengah sawah, tanah mulai bergetar, dan dari balik lumpur yang menganga, muncul makhluk hitam berlendir, dengan tubuh menjulang, kepala seperti kerbau terbakar. Kau, bukan yang kupanggil, suaranya menggelegar. Tapi aku darahnya, aku anak Pak Mulyo, ambil aku, tapi lepaskan kakakku. Teriak Rina. Makhluk itu menyeringai. Perjanjian hanya bisa diganti oleh yang membuatnya. Tapi, kau bisa menyerahkan dia. Dengan rela, Rina gemetar, dan tiba-tiba, Pak Mulyo datang. Ia menjerit, berlari, dan mendorong Rina ke belakang. Cukup, ambil aku yang membuat perjanjian itu. Makhluk itu tertawa. Akhirnya, kau siap. Tanah terbuka. Pak Mulyo ditelan bersama tawa dan jeritan yang menggema jauh ke dalam bumi. Sejak malam itu, sawah Pak Mulyo mengering, tanahnya retak-retak dan tak lagi ditumbuhi apapun. Darto tak pernah ditemukan, tapi sesekali, Rina mengaku melihat sosoknya duduk di bawah pohon waru, tersenyum, seolah telah bebas. Namun, satu hal tetap jadi misteri. Setiap malam Jumat Kliwon, di ujung sawah hitam yang kini mati, ada cahaya samar seperti obor, dan bayangan dua sosok berdiri berhadapan, seorang ayah dan anaknya. 3 bulan telah berlalu, sejak pengorbanan Pak Mulyo. Rina mencoba kembali ke kehidupannya di kota, tapi rasa bersalah dan mimpi buruk tak pernah lepas. Setiap malam Jumat Kliwon, ia terbangun oleh suara dari dalam tanah, suara ayahnya memanggil, suara Darto menangis, dan bisikan yang makin lama makin jelas. Kau belum selesai, kau mewarisinya. Rina pikir semua sudah berakhir. Tapi ternyata, pesugihan tak sekadar perjanjian, ia adalah warisan darah. Rina mulai menelusuri asal-muasal pesugihan itu. Ia kembali ke Karangjati dan mencari Mbah Sarni. Tapi rumah dukun tua itu kosong, pintunya terbuka, dan bau kemenyan memenuhi udara. Di dalam rumah, Rina menemukan gulungan lontar tua dan catatan berbahasa Jawa kuno. Dengan bantuan dosen antropologi dari kampusnya, Rina berhasil menerjemahkan sebagian isi lontar itu. Lelembut bumi bukan hanya penunggu tanah. Ia adalah perantara kekayaan, pengikat janji, dan penjaga batas antara alam manusia dan tanah mati. Perjanjian dengan makhluk ini membentuk ikatan darah yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, meski Pak Mulyo sudah mati, ikatan itu berpindah ke darah keturunannya, ke Rina. Gejala makin nyata. Rina mulai sering kehilangan waktu, bangun tidur di tempat yang tidak ia kenali, pakaian berlumuran lumpur, dan mimpi tentang tanah yang berbisik. Bahkan ia mendengar suara-suara saat sendirian. Sawah hitam menunggu tumbal. Di suatu malam, Rina kembali ke sawah bekas milik keluarganya. Tapi kini sawah itu sudah dijual ke seorang pengusaha bernama Pak Seno, yang berencana membangun resort. Warga memperingatkan, tapi Pak Seno tak percaya tahayul. 3 hari setelah alat berat mulai menggali tanah sawah itu, para pekerja mulai hilang satu persatu. Traktor ditemukan dalam kondisi terbakar. Dan yang paling mengerikan, di dalam lumpur, polisi menemukan serpihan tulang dengan ukiran huruf Jawa kuno yang hanya bisa dibaca oleh orang yang terikat. Saat polisi menyerahkan ukiran itu ke Rina, tubuhnya bergetar hebat. Tulisan itu berbunyi, "Putri darah, buka pintu, wariskan tumbal berikutnya." Rina pun sadar, ini bukan sekadar kutukan keluarga. Ini adalah siklus,
dan ia kini berada di tengahnya. Ia hanya punya dua pilihan, menjadi penjaga pintu antara dua dunia, atau mencari jalan untuk menghancurkan lelembut bumi selamanya. Tapi menghancurkan makhluk itu berarti menggali lebih dalam, ke akar tanah, ke sejarah leluhur, dan ke perjanjian kuno yang disegel oleh darah para pendiri desa Karangjati. Dan sebelum Rina sempat memutuskan, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sawah, tanah terbuka seperti mulut besar, dan dari dalamnya keluar suara, bukan suara Darto, bukan ayahnya. Tapi suara dirinya sendiri, dari masa depan. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri bisa menjadi tumbal. Rina memutuskan untuk menuntaskan semuanya. Ia kembali ke Karangjati dan tinggal sementara di rumah peninggalan ayahnya. Dalam sunyi, ia mempelajari naskah-naskah lontar, simbol-simbol di sawah, dan sejarah leluhur desa. Semakin dalam ia menyelami, semakin ia tahu, desa Karangjati dibangun di atas bekas tanah tumbal, lokasi pemujaan kuno yang dikubur oleh para leluhur demi menghentikan wabah pesugihan ribuan tahun lalu. Namun, alih-alih menghilang, pesugihan itu hanya tidur. Sampai seseorang, dalam hal ini, ayahnya, membangunkannya kembali. Rina sadar, ia harus pergi ke tempat di mana semuanya bermula. Sebuah lokasi terlarang di balik bukit kecil di ujung desa, dikenal warga sebagai Punden Watu Peteng. Malam Jumat Kliwon, Rina membawa kendi darah ayam hitam, keris pusaka ayahnya, dan naskah lontar ke tempat itu. Sesampainya di Punden, tanah terasa hangat, dan di tengah-tengah lingkaran batu tua, ada bekas jejak tangan dan telapak kaki membatu, seperti seseorang pernah diserap masuk ke sana. Rina mulai membacakan mantra pemutus. Tapi tanah berguncang. Dari celah-celah retakan, muncul kembali lelembut bumi. Kali ini tubuhnya 2 kali lebih besar, sayap hitam seperti kelelawar, dan wajahnya, setengah seperti Pak Mulyo, setengah seperti Darto. Ikatan darah tak bisa diputus, kecuali darah itu mengorbankan dirinya sendiri. Rina menunduk. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Tapi lalu, sebuah suara lain terdengar, suara Darto. Rina, jangan, masih ada jalan. Dari balik kabut, muncul Darto, tubuhnya setengah lumpur, tapi matanya hidup. Ia berhasil menahan makhluk itu sejenak. Kau bisa menutup gerbangnya, tapi bukan dengan darah, dengan pengkhianatan ikatan. Bagaimana caranya? Bakar tanah ini. Tempat ini bukan gerbang masuk, tapi gerbang keluar. Tutup pintu sebelum makhluk ini lahir kembali sepenuhnya. Rina membuat lingkaran api dari minyak kelapa dan daun kering. Ia menyiram batu-batu punden dengan darah dalam kendi, lalu menyalakan api. Lelembut bumi menjerit, tubuhnya membakar dari bawah, dan tanah mulai runtuh. Darto tersenyum terakhir kalinya sebelum tubuhnya ditelan cahaya. Rina berlari keluar dari punden yang terbakar. Saat ia menoleh, tanah itu runtuh sepenuhnya, meninggalkan kawah hitam yang tertutup dengan asap pekat. Esok harinya, warga desa menemukan Rina pingsan di tepi bukit, tubuhnya penuh luka dan lumpur. Tapi tanah sawah hitam kini tak lagi hitam. Air mengalir jernih, burung-burung kembali. Rina tak pernah cerita apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berkata, semua sudah selesai. Tapi satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat Kliwon, di kamar Rina, keris pusaka itu kadang berpindah tempat sendiri. Dan sesekali, suara Darto terdengar dari tanah. Kalau gerbang lain terbuka, kau tahu apa yang harus dilakukan. Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.